Kita hari ini masih membahas tentang 33 hal yang perlu kita mengerti tentang kerajaan Allah. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang, di dalam diri saya ada kerajaan Allah. Hidup Kristen bukan hanya berjalan menuju sorga, tapi hidup Kristen percaya dalam perjalanan kita menuju sorga, di dalam diri kita ada roh Allah. Amin. Dan karena di dalam diri kita ada roh Allah, maka di dalam diri kita ada kerajaan Allah. Makanya dalam doa Bapa kami, waktu kita naikkan doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu. Kita imani kerajaan Allah datang dalam hidup kita, terpancar keluar dari keseharian kita. Makanya selalu saya bilang, sekedar menjadi Kristen dan menjadi warga sorga itu berbeda. Sekedar menjadi Kristen, kita berjuang untuk hidup dalam damai, hidup dalam kasih, hidup dalam sukacita. Tapi waktu kerajaan Allah di dalam diri kita, otomatis damai, sukacita, kasih terpancar dalam kehidupan kita. Amin. Nah, hari ini kita mau membahas pembahasan ke-9 tentang kerajaan Allah dan menabur benih. Buka Alkitab kita sama-sama. Hari ini kita mau sama-sama lihat Injil Markus pasal 4 ayat 26 sampai 29. Di bawah judul perikop perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Kalau saudara baca dari awal, maka saudara lihat cerita tentang penabur ada di Markus pasal 4 pada bagian pertama. Jadi dari sini saudara bisa lihat cerita ini berkesinambungan. Perikop ini berbicara hal kerajaan sorga seumpama seorang yang menabur benih di tanah. Dan ini bukan menabur benih di Sukoharjo, bukan menabur benih di Sidoarjo, Sukoharjo, dan harjo-harjo lainnya. Karena Indonesia, tongkat pun bisa jadi tanaman katanya. Tapi ini menabur di mana? Di Timur Tengah. Dan di Timur Tengah, dimanapun saudara berada, selalu ada 4 jenis tanah. Tanah yang keras, tanah yang berbatu, tanah semak duri, dan tanah yang baik. Jelas? Berarti setiap kali saudara menabur, potensi keberhasilannya hanya 25%. Potensi keberhasilannya hanya apa? Dan ayat ini mau menggambarkan kepada kita hal kerajaan sorga seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Artinya dia tetap menabur meskipun potensi keberhasilannya hanya 25%. Ini mengajar kepada kita, life never focus on problem. Hidup jangan pernah fokus pada masalah. Ya, setuju sama saya, katakan jangan fokus pada masalah. Bilang sama sebelah saudara, jangan fokus pada masalah. Saudara-saudara yang ada di rumah, ketik di live chat saudara, hidup jangan fokus dengan masalah. Amin. Karena dimanapun kita ada, kita pasti ada masalah. Tapi jangan fokus. Karena yang pertama, kalau kita fokus pada masalah, kita gampang kecewa. Yang kedua, kalau kita fokus pada masalah, kita gampang menyalahkan orang. Yang ketiga, kalau kita fokus pada masalah, kita akan mudah menyalahkan Tuhan. Yang keempat, kalau kita fokus pada masalah, kita kehilangan keberanian untuk mengembangkan potensi yang besar di dalam kehidupan kita. Makanya salah satu yang setan mau adalah kita fokus pada masalah. Tapi fokus pada masalah nggak akan membawa kita pada sesuatu yang baik. Tuhan mau kita fokus pada kasih karunia Tuhan.
Tuhan mau kita fokus pada kebaikan Tuhan. Kita mau kita fokus pada rancangan-rancangan Tuhan yang dahsyat. Amin. Kenapa orang keluar dari gereja? Jawaban saya sederhana, karena terlalu fokus pada masalah. Kenapa orang bercerai? Karena terlalu fokus pada masalah. Kenapa orang lari ke seks bebas? Kenapa orang lari ke narkoba? Seringkali karena terlalu fokus pada masalah. Dimanapun selalu ada persoalan. Tapi kita fokus bukan pada masalahnya. Karena kita tahu masih ada kasih karunia Tuhan, masih ada berkat Tuhan, masih ada mujizat Tuhan, masih ada janji Tuhan yang tidak pernah berubah. Yang setuju katakan amin. Orang ini waktu dia keluar menabur, dia tahu potensi keberhasilannya hanya apa? 25%, tapi dia tetap melakukannya. Karena masih ada berkat Tuhan. Amin. Ayat 27. Lalu pada malam hari ia tidur. Pertanyaan saya, benihnya udah tumbuh belum? Tapi dia tidur. Dan pada siang hari ia apa? Bangun. Simpel aja hidup ini. Tapi yang menarik perhatian saya, coba saudara lihat selanjutnya. Dan benih itu mengeluarkan tunas. Dan tunas itu dikatakan apa? Makin tinggi. Pertanyaan saya sederhana. Penabur ini berbuat sesuatu enggak untuk benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi? Tidak. Berarti dari sini kita bisa ambil kesimpulan, ada urusan Tuhan, ada urusan kita. Setuju? Sama-sama bilang sama saya, ada urusan Tuhan dan ada urusan saya. Dan sampai hari ini saya tetap yakin urusan Tuhan pasti beres. Bilang sama sebelah saudara, yang gak beres itu urusan lu. Sama-sama bilang sama saya, urusan Tuhan pasti beres. Saudara-saudara ada di rumah, ketik di live chat saudara, urusan Tuhan pasti beres. Amin. Urusan Tuhan pasti beres. Karena kita gak perlu khawatir too much. Ada hal-hal yang kalau kita kerjain terus malah gak beres-beres. Tapi waktu kita belajar berserah, di situ kemuliaan Tuhan dinyatakan. Amin. Karena ayat ini bilang, bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Waktu saya pelajari terjemahan aslinya, sebetulnya bilang begini, bagaimana terjadinya orang itu tidak terlibat untuk berbuat sesuatu. Ayat yang ke-28. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Dan apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Jadi jelas buat kita, harus kita bedakan, ada tanggung jawab saya dan ada tanggung jawab Tuhan. Makanya salah satu hukum penting buat orang Yahudi adalah ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Alkitab tidak hanya berkata ingat, tapi Alkitab juga berkata kuduskan hari Sabat. Hari Sabat dalam bahasa Ibrani adalah Yom Shabbat. Dan Shabbat berasal dari kata la shevet. Dari kata la shevet akhirnya la syavat. Dari la syavat akhirnya disebut la syabat. Dan la shevet berasal dari pemahaman, artinya adalah duduk dan beristirahat. Makanya Alkitab bilang Tuhan memberkati orang yang dikasihnya pada waktu tidur. Betul, hidup Kristen harus berjuang. Tapi ada waktunya kita juga berserah pada Tuhan. Alkitab bilang di dalam tetap tenang tinggal percaya, di situ terletak kekuatanmu. Makanya Alkitab bilang apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Jangan mau tidur masih mikir. Lalu nanti datangin pendeta, saya kenapa ya kalau lagi tidur suka dikejar-kejar setan gitu. Lu terlalu banyak mikir.
Saya pendeta lagi tidur suka dikejar-kejar pinjol. Nah itu pikiran lu. Sampai pagi-pagi akan hidup Kristen punya keistimewaan gampang tidur. Oh saya gampang tidur pendeta, bahkan kadang-kadang lagi pendeta khotbah saya ketiduran. Itu lain lagi. Itu ada roh jahat itu saudara-saudara. Saya bingungnya kalau di rumah susah tidur pendeta, tapi kalau dengan khotbah pendeta terus ketiduran. Itu ada roh jahat itu saudara, roh lain itu saudara. Saya percaya anak Tuhan tidak susah tidur. Saudara-saudara yang susah tidur hari ini, saya mau doa buat saudara supaya saudara tidur nyenyak. Karena salah satu penderitaan yang paling berat dalam hidup ini tidak bisa tidur. Karena orang yang tidak bisa tidur akan terserang berbagai penyakit. Dan salah satu berkat terbesar dalam hidup ini kita bisa tidur dengan enak. Kenapa kita tidak bisa tidur dengan enak? Karena kita tahu saya sudah mengerjakan bagian saya. Dan selebihnya saya tahu Tuhan yang akan menyelesaikannya buat saya. Amin. Setiap kali sudah mau tidur cukup bilang sederhana. Tuhan, saya sudah lakukan yang terbaik dalam hidup saya. Betul saya tidak sempurna, Roh Kudus memampukan saya. Sekarang saya butuh istirahat. Saya tahu Tuhan yang bekerja menyelesaikan segalanya buat saya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nah saya pelajari di sini. Klik. Pada dasarnya hidup dalam kerajaan Allah harus nampak perbedaannya. Sama-sama bilang saya berbeda. Karena sekedar jadi orang Kristen, sekedar hidup beragama dengan menjadi warga kerajaan Allah, dengan kerajaan Allah dalam hidup kita pasti akan nampak perbedaannya. Apa perbedaan yang pertama? Dari kesiapannya untuk taat. Sama-sama bilang sama saya siap untuk taat. Dunia sekarang dilatih kita harus punya mimpi besar. Saudara pergi ke toko buku, saudara penuh dengan buku-buku bercerita tentang bermimpi besar, berharap besar, menantikan hal-hal yang besar. Saya anggap itu tidak salah. Tapi yang pasti hidup Kristen bukan mulai dari mimpi yang besar. Hidup Kristen dimulai dari kesiapan untuk taat. Pertanyaan saya, Daud adalah raja Israel. Pernah nggak Daud berdoa, Tuhan jadikan saya raja? Pernah nggak Daud bermimpi untuk menjadi raja? Saudara boleh buka Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai Mazmur 150. Jangan sekarang. Sebab kalau saudara lakukan sekarang, saya udah selesai khotbah, saudara masih belum selesai. Karena Mazmur bicara tentang pergumulan batin, pergumulan Daud bersama dengan Tuhan. Saya mau tanya, pernah nggak Daud berkata, aku bermimpi ya Allah bahwa satu saat aku harus menjadi raja? Pernah nggak dia berdoa, Tuhan jadikan aku salah satu raja di Israel ini? Tidak. Tapi satu yang saya belajar, dia seorang yang taat. Itulah kunci kemenangan hidup Kristen. Yusuf kemudian menjadi Perdana Menteri di Mesir. Pertanyaan saya, pernah nggak Yusuf bermimpi untuk menjadi Perdana Menteri? Tidak. Satu-satunya mimpi yang dia pernah sampaikan, yang dia juga waktu itu belum mengerti adalah ada satu pohon yang tinggi, sementara yang lain sujud. Dia pun belum mengerti. Berarti itu bukan mimpi dari dia, tapi Tuhan berikan sesuatu buat dia. Tapi ada satu yang dia jalani dalam kehidupannya adalah menjadi orang yang taat. Buat sebagian orang taat menjadi berat. Kenapa taat menjadi berat? Karena segala sesuatunya tergantung hati. Kalau hati kita menyadari bahwa kita hamba, kita memang selalu siap untuk taat. Setuju? Kalau saudara panggil pembantu saudara, kebetulan pembantu saudara mungkin namanya Susi.
Lalu saudara bilang, Susi, tolong itu beresin karena itu berantakan. Susi dengan tersenyum bilang, nggih nyonya nggih. Dan Susi mulai mengerjakan bagiannya. Gak mungkin ketika saudara panggil Susi, Susi, tolong beresin itu. Ntar ya nyonya, saya lagi nyelesain nonton film Korea dulu, seru. Kenapa buat Susi tidak berat mengikuti perintah nyonyanya? Karena Susi menyadari dia ada di sana untuk menjadi helper. Dia ada di sana untuk menjadi pembantu. Dia tahu dia hidup untuk berbuat sesuatu di situ. Tetapi akan menjadi susah kalau itu bos. Jangankan bos, anak saudara aja sudah suruh kadang-kadang susah. John, tolong mama itu dulu. Ntar. Lu kayak petasan, tar tor. Kalau kita sadar kita hidup untuk menyenangkan hati Tuhan, seberat apapun kita siap untuk taat. Saya khawatir ada banyak orang terlalu banyak bermimpi besar, sampai lupa untuk taat. Dia merasa ketaatan pada firman Tuhan adalah gangguan dari segala harapan-harapan dan cita-citanya. Anak-anak Tuhan tidak pernah gagal ketika cita-citanya yang diharapkan tidak terjadi. Anak-anak Tuhan tidak pernah menjadi gagal ketika mimpi-mimpinya dan harapan-harapannya tidak terpenuhi. Karena anak-anak Tuhan percaya selama dia taat dan dia setia dalam perkara-perkara yang kecil, Tuhan memberkati dalam perkara-perkara yang lebih besar. Berikan tepuk tangan yang meriah. Saya mau tertanam dalam jiwa saudara bahwa hidup Kristen adalah hidup yang taat. Jalanin saja apa yang Tuhan perintahkan buat kita. Jalani saja apa yang firman Tuhan tulis buat kita. Maka engkau akan kagum melihat cara Tuhan mengangkat saudara jauh lebih daripada apa yang kita pikirkan dan doakan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Yang kedua, pada dasarnya hidup dalam kerajaan Allah harus nampak perbedaannya. Perbedaan selanjutnya dari dampaknya yang bertumbuh dan berbuah. Karena hidup Kristen waktu kita menjalani bagian kita, Tuhan menyelesaikan bagiannya. Bukan berarti gak ada masalah, karena potensi sukses hanya berapa? Hanya berapa? 25%. Seorang bisnismen akan berani invest, akan berani terlibat minimal kalau 50-50, itu pun masih deg-degan. Wah gila, potensi suksesnya cuma 50-50, berat nih. Tapi masih diperhitungkan. Tapi tidak ada orang mau invest, tidak ada orang mau bisnis kalau kita bilang ya ini mah suksesnya 25%. Hah? Itu mah bukan sukses. Gagal on. Tapi hal kerajaan sorga menjelaskan perbedaannya. Dampaknya selalu adalah kemajuan dan buah yang lebat. Amin. Artinya apa? Mengajar kepada kita jangan cengeng. Sama-sama bilang anak Tuhan tidak cengeng. Saya tidak bilang anak Tuhan tidak boleh menangis. Karena ada orang yang dengan bangganya berkata, selama hidup saya tidak pernah menangis. Buat saya silahkan. Nggak ada lebihnya kalau orang bilang dalam hidup saya tidak pernah menangis. Buat saya menangis itu biasa. Proses alamiah yang normal dalam hidup manusia. Ada orang-orang yang lebih gampang menangis. Ada orang yang mungkin lebih berat dalam menangis. Sama seperti saya tawa. Ada orang yang lihat sesuatu yang lucu langsung tertawa. Ada orang
Udah lucu sekali, dia cuma gini. Waduh. Berat kehidupan. Begitupun menangis. Ada orang yang dengar khotbah menangis, nyanyi menangis. Suaminya nggak pulang menangis. Apa aja dia menangis. Tapi ada orang yang seperti air matanya udah kering gitu. Sampai kita bilang, nih orang kayaknya mati rasa pendeta. Ada masalah apapun tegang aja gitu. Kayak urat nangisnya udah putus gitu. Buat saya nangis biasa. Tapi anak Tuhan kalau nangis jangan putus asa. Anak Tuhan kalau nangis ambil tisu, maju terus. Percaya Tuhan tetap turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Nangis bukan tanda engkau cengeng. Cengeng gak ada urusannya dengan air mata. Cengeng urusannya dengan hati. Walaupun kau tidak menangis, tapi kau ada masalah, kau menyerang, kau putus asa, kau kecewa, kau mundur, saya beri nama kau orang cengeng. Anak Tuhan kalau ada masalah tetap tersenyum. Siapa ibu tadi yang bilang amin? Masuk surga ya bu? Bayangkan dari ribuan orang begini, haleluya, ada satu yang bilang amin. Puji Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Anak Tuhan kalau ada masalah tidak menangis. Anak Tuhan kalau ada masalah tetap tersenyum. Karena kalau ada masalah kita panik, kita kecewa, kita tertekan. Kita akhirnya jadi saling menyalahkan. Dan selalu saya bilang, rumah tangga yang paling bodoh kalau ada masalah mulai saling menyalahkan. Bu, Pak, kalau ada masalah saling menyalahkan. Pak, kalau dalam keluarga atau dalam kehidupan ada masalah, istri menyalahkan kau, terima aja Pak. Laki-laki selalu salah. Karena namanya Mas salah. Mas selalu salah. Ada nggak yang namanya Mbak salah? Nggak ada kan? Ya udah. Makanya perempuan selalu benar karena kita hidup di bumi. Dia yang punya, sudah biarin aja pasti benar dia. Bu, kalau ada masalah salahkan suami. Dia kadang-kadang menetang. Pak, kalau ada masalah salahkan istri. Gak berani lah pendeta. Ya ampun dia galak begitu pendeta. Ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa mereka perbuat. Siapa suami istri yang duduk sebelahan, suaminya terlalu angkat tangan. Gak usah mikir Pak. Yang di rumah sampai ketawa ngeliat saudara di sini. Habis saya tanya siapa yang duduk sebelahan suami istri. Tolong suaminya angkat tangan, dia lihat dulu. Kayak dalam pikirannya, nggak salah bawa kan gua hari ini. Emang hari-hari biasanya suka salah bawa. Darah Yesus. Ulang. Siapa suami istri yang duduk sebelahan suaminya tolong angkat tangan. Nah gitu dong, langsung sadar. Good. Sekarang suami pegang tangan istri. Ya ilahi lo geli banget sih sama bini lo. Disuruh sama pendeta aja enggak, apalagi sehari-hari. Pegang tangan istri saudara. Tatap dia bilang sayang. Oh jangan gentar sama yang ui. Itu yang jomblo-jomblo memang gak jelas itu. Suami pegang tangan istri bilang sayang, apapun yang terjadi kita tersenyum saja. Bu, boleh saya kasih tahu kebenarannya Bu ya? Bu, gini Bu. 1000 orang memaki suami saudara. 1000 orang menghina suami saudara. 1000 orang membuli suami saudara. Dia pulang lemah, dia pulang lemes.
Dia pulang tak berdaya. Tapi engkau sebagai istri menatap dia dengan tersenyum dan berkata, sayang, semua orang boleh menghina engkau, tapi bagiku engkau tetap berarti dan segala-galanya. Saya mau kasih tahu, Bu. Suami langsung menyanyi. Meskipun 1000 tangan manusia menarikku jatuh, tapi istri yang bela, dalam hatinya ku kan terbang tinggi di awan. Saya kasih tahu kuncinya, Bu. Tidak ada penghiburan yang lebih indah dalam hidup ini daripada penghiburan dari istri tercinta. 1000 orang boleh puji dia, 1000 orang boleh hormati dia. Dia jalan dengan bangga masuk rumah, tiba-tiba istrinya bilang, lu jangan aneh-aneh, lu jangan macam-macam, lu di sini lu bukan siapa-siapa. Langsung jadi ayam sayur, Bu. Walaupun di dadanya, Bu, ada tato gambar naga, Bu, jadi uget-uget, Bu. Pak, walaupun 1000 orang menghina istrimu, Pak, 1000 orang merendahkan istrimu, 1000 orang memaki istrimu, dia pulang menangis, tapi kau tatap dia dan berkata, sayang, tidak pantas air matamu yang mahal tumpah buat manusia-manusia tak berharga. Engkau tetap istri yang bagiku permaisuri di rumah ini. Gak usah putus asa begitu, Bu. Gak usah bilang kayaknya gak mungkin. Habis ibadah siapa tahu dia berubah, Bu. Tinggal ibu menyanyi. Meskipun 1000 tangan manusia menarikku jatuh, tapi suami bela. Pak, ingatlah, Pak. Tidak ada penghiburan yang lebih besar bagi seorang istri kecuali dia mendapat kekuatan dari suaminya. Bapak enak kompak. Amin. Amin. Hidup jangan cengeng. Tantangan selalu ada, masalah selalu ada. Suami istri tatap-tatapan, tersenyum dan bilang, sayang, kita berdua menghadapi tantangan ini. Tuhan beserta kita. Kita akan melihat kemenangan yang gila gemilang. Berikan tepuk tangan yang meriah. Adik-adik muda jangan cuma amin-amin, belajar. Kalian udah amin-amin, belum tentu lo dapat yang kayak gitu. Makanya dari masa pacaran sudah lihat. Kalau orang ini setiap kali ada masalah nyalahin orang, nyalahin keadaan, nyalahin ini, bahaya. Tapi kalau dia ada masalah, dia tatap engkau dan berkata, sayang, kita hadapi bersama. Jangan-jangan ini yang Tuhan sediakan bagimu. Yang setuju katakan amin. Sama-sama bilang, saya tidak boleh cengeng. Selalu ada jalan yang Tuhan sediakan. Yang ketiga, hidup dalam kerajaan Allah harus nampak perbedaannya. Dari kegembiraan mesti menuai. Sama-sama bilang sama saya, kegembiraan mesti menuai. Betul, waktu mereka menabur, potensi keberhasilannya hanya 25%. Tapi yang terjadi dengan sang penabur, dia tidur waktu malam. Dia berserah. Dia tahu ada hal-hal yang bisa dia kerjakan, ada hal-hal yang tidak bisa dia kerjakan. Dalam hidup ini tidak semua hal harus kita mengerti. Sama-sama bilang sama saya, tidak semua hal bisa saya mengerti. Sama-sama bilang sama saya, tidak semua hal bisa saya mengerti. Tapi semua hal harus saya imani.
Buat Tuhan menyediakan yang terbaik buat saya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jadi hidup ini jangan pusing sama now and today. Tapi hidup ini kita yakini bahwa orang yang menabur dengan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Jadi nggak harus setiap hari kita penuh dengan kegemilangan. Kalaupun kita harus lewati situasi-situasi yang sukar, tetap semangat kita ada kegemilangan. Kenapa? Setiap hal yang harus kita tabur, setiap hal yang harus kita perjuangkan. Saya selalu bilang matematika Tuhan sempurna. Administrasi Tuhan luar biasa. Tidak pernah ada satupun yang luput. Satu tetes keringat kita, satu tetes air mata kita, semua dihitung oleh Tuhan. Dan harinya akan tiba, berubah menjadi mahkota kemuliaan yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Yang menjadi kuncinya saya perhatikan justru di ayat ke-27 bagian B ini. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Waktu kita membahas tentang rahasia kerajaan Allah, saya sudah jelaskan buat saudara, ada hal-hal yang bisa disebut rahasia kerajaan Allah yang kita nggak perlu korek. Kita nggak perlu mempertanyakan Tuhan bagaimana ini bisa selesai. Tuhan ini persoalan rumit, bagaimana ini bisa beres. Kita tidak perlu tahu, kita cuma bilang Tuhan saya percaya Tuhan bisa menyelesaikannya. Pertanyaan saya, mungkin nggak Tuhan gagal? Pertanyaan saya, mungkin gak Tuhan gagal? Yang setuju sama saya katakan, Tuhan saya tidak mungkin gagal. Tanya sama sebelah saudara, nah kenapa lu stres? Setuju? Tuhan saya tidak mungkin gagal. Dia gak bisa kerjakan semua yang kita mau. Karena Tuhan bukan ada untuk memuaskan hati kita. Tapi Tuhan ada untuk menyediakan yang terbaik buat kita. Ketika hati kita hati hamba, kita siap mengerjakan apa saja yang Tuhan mau. Tapi ketika hati kita bos, kita paksa Tuhan untuk mengerjakan semua yang kita mau. Karena itu pastikan hal-hal yang kita nggak mengerti, kita tahu Tuhan tidak mungkin gagal. Ya setuju sama saya katakan Tuhan saya tidak mungkin gagal. Selanjutnya klik. Berarti hidup dalam kerajaan Allah saya simpulkan ada 3. Satu, setia pada proses. Mau prosesnya sekeras apapun, mau prosesnya seberat apapun, hasilnya pasti luar biasa. Ayub sampai bilang, kalau kau menguji aku keluar sebagai emas murni. Dalam hidup saya percaya Tuhan tidak pernah curang. Saudara pernah menghadapi hidup yang curang? Saudara pernah menghadapi orang yang curang sama saudara? Tapi saya mau beritahu Tuhan tidak pernah curang. Tidak mungkin dia izinkan kau menghadapi pergumulan, lalu tiba-tiba zong. Waktu dia lewati saudara pada jalan yang berat, karena dia persiapkan sesuatu yang besar buat orang yang mengasihi dia. Amin. Great. Yang kedua, berarti hidup dalam kerajaan Allah, jangan terlampau berpikir berat-berat. Hidup jangan dijadiin ribet, saudara-saudara. Setuju? Ada banyak masalah rumah tangga saya lihat. Nggak berat sebetulnya. Saya lihat dia biasa aja. Cuman ribet. Ada orang begitu ribet. Sampai dia ngomong aja kita stres. Ada orang begitu ribet, apa aja dia pikirin berat. Boleh nggak hidup harus lebih sabar? Dalam hidup saya tetap percaya. Orang sabar adalah orang yang hebat. Sama-sama bilang sama saya, orang sabar adalah orang yang hebat. Saudara di rumah ketika live chat saudara, orang sabar adalah orang hebat. Semua saudara bilang sama saya, orang sabar adalah orang yang hebat. Kalau sekedar kesenggol ngamuk, kesenggol tersinggung, kesenggol mikirin yang enggak, semua orang juga bisa.
Jangankan orang, anjing aja anjing. Apa tuh anjing yang kecil? Chihuahua. Tahu kan Chihuahua kan? Berisik aja tuh Chihuahua itu. Buat kita orang Manado, kalau lihat Chihuahua, kan otak kita semangkok. Sudah, nggak usah ditafsirkan yang aneh-aneh, nanti saya punya masalah lagi. Aduh. Sudah tahu Doberman nggak? Doberman itu kan udah besar, mukanya juga serem. Gonggongnya asik gitu. Ruff, ruff, ruff. Enak. Kita juga agak ngeri-ngeri juga kan. Karena bentuknya itu. Kita kalau lihat ada Doberman kan kita agak jauh-jauh ngeliatnya gitu. Nah Chihuahua. Udah kecil. Gak nakutin sama sekali, cuma matanya aja keluar. Senggol dikit. Gonggongnya gak enak bunyinya. Borok-borok berwibawa. Seperti opa-opa batuk. Chihuahua kalau gonggong kan saya lihat seperti opa-opa batuk. Takut enggak kita nyari mana opa yang lagi batuk. Ya ilah lu semangkok gitu berisik banget. Kalau kita kesenggol apa-apa marah. Kesenggol apa-apa tersinggung. Kesenggol apa-apa kecewa. Kita kurang sabar. Tapi kalau kita sadar Tuhan kita hebat. Kita sadar kerajaan Allah dalam hidup kita. Maka kita percaya. Kita hanya tinggal tenang dan berserah. Tuhan yang menyelesaikan segalanya buat kita. Haleluya. Amin. Makanya yang pertama. Hidup dalam kerajaan Allah setia pada proses. Yang kedua, jangan terlampau pikiran berat-berat. Jangan biarkan pikiran selalu liar ke sana kemari. Nanti bagaimana kalau begini, nanti bagaimana kalau begini, nanti bagaimana kalau begini. Anak Tuhan pikirannya pendek aja saudara-saudara. Sabar dan percaya Tuhan pasti bela. Tuhan pasti tolong. Sama-sama bilang Tuhan saya pasti bela. Sama-sama bilang Tuhan saya pasti tolong. Kalau saudara mau lihat hari-hari yang baik dalam hidup saudara, belajar jadi orang jangan ribet. Musa kirim 12 pengintai. 10 pengintai ribet. Memberi laporan negatif. Tapi ada 2 pengintai yang tidak ribet. Dia bilang betul jumlah mereka banyak. Betul mereka bangsa raksasa. Tapi pikirannya sangat simpel. Yang menyertai mereka telah meninggalkan mereka. Terus pertanyaan saya, Musa ikut ribet nggak? Coba bayangin saudara seorang pemimpin. 10 orang memberi laporan negatif, 2 orang memberi laporan positif. Saudara mau ikut yang mana? Yang pertama ada pemimpin yang bilang kita voting. Kira-kira kalau voting siapa yang menang? Yang ribet. Yang kedua ada pemimpin yang bertanya kepada 2 orang itu. Ya gue sih percaya. Tapi apa buktinya? Lu jangan ngomong sembarangan. Terus 10 orang bilang gak benar. Lu cuma yang bilang beres. Aneh-aneh lu. Itu yang saya bilang ribet. Tapi Musa gak ribet. Dia gak minta bukti. Dia gak cari siapa yang voting lebih banyak. Pokoknya apa yang berkenan pada Tuhan itu yang dia jalani. Dan itu yang membuat dia melihat kemenangan yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Taruh tangan kanan saudara di dada, bilang saya gak boleh ribet. Orang-orang ribet tidak pernah sukses. Sukses kadang-kala tidak ada hubungannya dengan bangku sekolah. Orang-orang tuh kalau gak ribet,
Gampang gitu ngatasin persoalannya. Kadangkala persoalan saudara gak seribet pikiran saudara. Bilang sama sebelah saudara, masalah lu gak seribet pikiran lu. Makanya Alkitab bilang, di dalam tetap tenang tinggal percaya, di situ terletak kekuatan kita. Berikan tepuk tangan yang meriah. Dan yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Berarti hidup dalam kerajaan Allah selalu meyakini kecemerlangan masa depan. Kita bukan orang-orang yang gampang mengeluh. Kita bukan orang-orang yang gampang bersungut. Kita bukan orang-orang yang gampang menyerah. Karena kita tahu semua perjuangan yang sedang kita jalani hari ini, Tuhan sedang merenda, Tuhan sedang mempersiapkan untuk menjadikan sesuatu yang luar biasa. Dia menabur, lalu dia hidup dalam keteraturan saja. Waktunya istirahat, ya istirahat. Hidup gak perlu setengah mati. Hidup perlu meyakini kerajaan Allah dalam hidup saya. Maka apa yang tidak pernah saya pikirkan, Tuhan akan sediakan luar biasa buat saya. Berikan tepuk tangan yang meriah. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita datang pada Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersama dan percaya kuasa-Nya. Terima sekarang, terima sekarang. Haleluya. Kebenaran dan hidup. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar. Tuhan yang gak mungkin tinggalkan kita. Yang tak berjanji. Tuhan yang gak mungkin berlaku curang buat kita. Mengenapi imanku bersabda. Percaya kuasa-Nya. Katakan ku terima sekarang. Kemenangan darimu. Musik main dengan sangat lembut. Biarkan Roh Kudus bicara buat masing-masing kita. Setiap mata terpejam, setiap kepala tertunduk, setiap hati terangkat pada Tuhan. Jangan fokus pada masalah. Iblis pengen kau fokus pada masalah supaya kau lemah, supaya kau sakit hati, supaya kau kecewa, supaya kau tertekan, supaya kau tidak mengembangkan potensi maksimal dalam hidupmu. Fokuslah pada kasih Tuhan, anugerah Tuhan, kuasanya dan janji-janjinya. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Mungkin kau pernah dicurangi, tapi Tuhan tidak pernah berlaku curang kepadamu. Kenapa kau harus jadi ribet gitu? Kenapa kau harus jadi mikir yang berat, nanti gimana kalau begini, nanti gimana kalau... Belajar yakin Tuhan pasti beres. Gak mungkin Tuhan permalukan, gak mungkin Tuhan tinggalkan. Hidup ini bukan soal cita-cita. Ketika yang kau harapkan tidak terjadi, Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih daripada apa yang kau pikirkan dan doakan. Boleh gak sih belajar berserah sama Tuhan? Boleh gak sih belajar tenang dan percaya bahwa Allah sedang menyediakan sesuatu yang besar dan luar biasa bagiku. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Orang-orang hebat adalah orang-orang yang sabar. Kenapa kita sabar? Karena kita tahu Tuhan tidak pernah gagal. Kenapa kita sabar? Karena kita tahu kita hanya hamba. Kenapa kita sabar? Karena kita tahu kalau kita taat dan setia, maka apa yang tidak pernah kita pikirkan itu yang Tuhan sediakan. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Ada banyak hal yang kita tidak akan mengerti dan tidak akan pernah bisa mengerti. Tidak semua hal memang kita perlu mengerti, tapi setiap hal kita perlu imani dalam kehidupan kita. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Setiap saudara yang ingin didoakan, yang taruh tangan kanan saudara di dada, boleh angkat tangan dua-dua tinggi-tinggi. Izinkan saya doa. Bapa, dengan iman kami nyatakan kerajaan Allah ada di dalam diri kami. Itu sebabnya hari ini kami menyadari kami tidak perlu fokus pada masalah, tapi kami fokus pada kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, anugerah Tuhan, berkat Tuhan dan rahmat Tuhan yang sempurna.
Lihat tangan-tangan yang terangkat. Ampuni kami kalau hari-hari ini kami gak sabar. Ampuni kami kalau kami terlalu fokus pada masalah. Ajar kami bisa lebih tenang dan menguasai diri. Ampuni kami kalau kami suami yang selalu menyalahkan istri. Ampuni kami kalau istri kami menyalahkan suami. Tapi justru biarlah waktu menghadapi tantangan, kami suami istri berpegangan tangan, tersenyum dan percaya ada maksud Tuhan di balik semua yang berat yang terjadi. Kami gak mau jadi orang yang ribet, yang apa-apa kami pikirkan, tapi kami belajar meyakini bahwa janji Tuhan ya dan amin. Terima kasih Bapa. Anugerah-Mu, kasih karunia-Mu dinyatakan. Saudaraku, jangan jadi orang yang cengeng. Hidup memang keras, tapi Tuhan kita tidak pernah mengecewakan kita. Tenang aja dalam hidup. Sabar aja menghadapi segalanya. Percaya Tuhan gak pernah curang. Kalaupun Dia izinkan hal-hal yang menyakitkan terjadi, karena ada sesuatu yang besar yang Tuhan sedang siapkan. Anugerah-Mu sungguh sempurna buat kami. Hamba juga doa buat yang sakit Allah, karena hamba percaya kesembuhanlah hak mutlak kami sebagai orang percaya. Setiap saudara yang sakit, letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Imani janji Tuhan, karena Alkitab berkata orang percaya akan tumpang tangan buat yang sakit, dan yang sakit akan disembuhkan. Bapa, janji-Mu ya dan amin itu kami percaya. Firman-Mu berkata orang percaya akan tumpang tangan buat yang sakit, dan yang sakit disembuhkan. Dengan iman kami praktekkan firman Tuhan ini. Kami letakkan tangan kanan kami di bagian tubuh kami yang sakit. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak kelemahan tubuh, kami tolak campur tangan kegelapan. Kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Hai setan sakit penyakit, kau tidak punya kuasa atas tubuh orang percaya, karena tubuh kami telah dibeli dengan harga yang mahal, itu darah Yesus. Oleh darah yang tercurah, tubuh kami adalah bait Roh Kudus, bukan tempat penyakit. Kami perintahkan sekarang, keluar dalam nama Yesus, keluar dalam nama Yesus. Mengalir kuasa kesembuhan, mengalir kuasa kesembuhan dari ujung kepala sampai ujung kaki, mengalir kuasa kesembuhan. Terima kasih buat darah yang tertumpah, terima kasih buat tubuh yang terpecah, terima kasih korban bilur Kristus yang menyembuhkan penyakit kami. Imani kesembuhan-Mu. Dengan iman mulai katakan, oleh bilur Yesus saya sembuh. Karena kami percaya Yesus kami tidak berubah dulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan, oleh bilur-bilur Kristus kami yang percaya sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dengan kuasa luar biasa. Inilah tepuk tangan sorak-sorai kemenangan kami, tepuk tangan sukacita kami, karena Yesus menyembuhkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mulai imani kesembuhan-Mu. Yesus kita tidak berubah dulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Bapa, hamba mengasihi jemaat-Mu satu persatu. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba sudah hamba sampaikan bagi umat-Mu. Hamba doa firman termaterai, apa saja yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Mereka nggak turun tapi naik, mereka nggak jadi ekor, mereka jadi kepala. Hari-hari yang penuh mujizat boleh menjadi bagian hidup mereka. Terima kasih Bapa. Keluarga mereka diberkati, hari-hari hidup mereka terus dekat dengan Tuhan dan mengalami kuasa Tuhan. Dan akhirnya setiap kami yang menerima firman Tuhan, kami diarahkan untuk menyadari kami tidak fokus pada masalah, tapi kami menyadari ada tangan Tuhan yang kuat yang selalu membimbing kami, sehingga kami terus dapat menuntaskan amanat agung Kristus, pergi beritakan Injil pada setiap makhluk. Di dalam nama Yesus kami berdoa, dan kami siap jadi pelaku-pelaku firman. Yang siap jadi pelaku-pelaku firman, sama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Kitalah orang-orang berbahagia itu, karena orang-orang berbahagia adalah orang menerima firman dan mempraktekkannya dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya, puji Tuhan.